Apa aku sambil kerja aja ya, Kak? Biar bayar UKT setengahnya dari uangku. Gak usah ngaco. Nanti fokus kamu kepecah-pecah. Terus gak lulus-lulus. Tetep bakalan fokus kok. Enggak. Kamu lihat aja tuh kakak-kakak tingkat kamu yang pada part-time jadi barista gitu. Pasti rata-rata semester 8 ke atas. Karum nih, so tau banget. Kamu kira kakak gak pernah kuliah? Aku tuh cuma pengen bantuin loh. Kalau kamu mau bantuin, kamu belajar yang benar supaya lulus tepat waktu. Kenapa sih aku segitunya nggak dibolehin part-time? Udah, kakak mau makan malam dulu. Besok kakak transfer ya buat UKT kamu. Tadi gimana di kantor? Cuman ada liputan beberapa event aja sih. Agak capek sih karena pindah-pindah lokasi, tapi alhamdulillah semua lancar. Hubungan kamu sama Bayu gimana? Ibu, aku kan udah berkali-kali bilang, aku sama Bayu tuh cuma teman dekat. Ya kan siapa tahu. Ibu sama almarhum ayah kamu sebelumnya juga cuma teman. Bayu juga udah aku kenalin ke teman kantorku. Bu, aku minta tolong banget, jangan jodohin aku sama sahabat aku sendiri. Dan boleh ya aku nikmati makan malam dengan tenang. Ya sudah. Kak, kamu ingat gak sama anaknya Tante Indah? Ingat? Kenapa? Dia baru pulang, lanjutkan studi 2-nya di Belanda. Dan karena dia masih cuti, dia kembali kerja ke kantornya. Dia juga masih sendiri loh, Kak. Keren ya? Seumuran aku, tapi pencapaiannya udah berkali-kali lipat. Pasti jodohnya sejahtera tuh. Ibu kan sudah semakin tua, Kak. Ibu mau yang terbaik buat kamu. Terbaik buat aku atau buat ego ibu? Kok kamu gitu ngomongnya? Oh, barangkali ibu lupa kalau aku tuh udah bukan anak SMA lagi yang bisa nurut gitu aja disuruh milih IPA supaya bisa masuk ke dokteran. Dulu kan kamu masih kecil. Kamu mana paham mana yang terbaik dan yang buruk untuk hidup kamu. Jadi ibu tahu ini yang terbaik buat hidup aku. Lulus sekolah, terus kuliah, terus sekarang kerja di bidang yang berbeda sambil bayarin sekolah adik. Jadi menurut ibu ini udah yang paling terbaik untuk hidup aku. Jaga omongan kamu. Ibu nggak pernah ngajarin kamu bicara seperti itu. Oh ya bagus dong. Sekarang ibu jadi tahu kalau nggak semua rencana yang ibu susun buat aku tuh bisa berjalan dengan lancar. Cukup ya. Ibu udah capek kerja sana sini. Bukan untuk kamu ngomong sembarangan kayak gini. Aku ngerti ini tuh pengalaman pertama ibu jadi ibu. Tapi ibu tuh selalu lupa kalau ini tuh pengalaman pertama aku jadi anak juga. Sesulit itukah biarin aku untuk nentuin apa yang terbaik untuk hidup aku? Kenapa semuanya harus tentang ibu, ibu, dan ibu? Harus berapa kali ibu bilang, ibu cuma mau yang terbaik buat kamu. Terbaik ini, terbaik itu. Ibu mau sampai kapan dikte hidup aku? Gak cukup ngatur hidup aku, sekarang mau ngatur hubungan aku juga. Mau didikte terus sampai aku menikah, terus aku ditinggal meninggal sama suami aku kayak apa yang ibu alamin. 81 bukanlah usia yang muda untuk sebuah negara. Banyak hal yang telah terjadi pada negara kita, mulai dari kemunduran hingga kemunduran dan kemunduran lainnya dari taraf kehidupan masyarakat. Bukan gaji, bukan rupiah. Satu-satunya hal yang naik justru harga untuk hidup dengan layak. Hari peringatan kemerdekaan sudah di depan mata. Alih-alih melawan penjajah asing, saat ini kita seolah melawan bangsa sendiri. Sekian sekilas berita yang dapat kami sampaikan.
Saya Arum Sarasvati, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Maju selalu Indonesiaku. Tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas per Mei 2026 menunjukkan lebih dari 1 juta orang lulusan sarjana mulai S1 hingga S3 menyandang status pengangguran. Angka ini setara dengan 14,31% dari total 7,22 juta pengangguran It's so di hard Indonesia. to believe it. It's so hard to see. If you take it for granted, it might leave quietly.